para penasehat serta tamu membawa kebahagiaan seperti apa yang telah disambut. Tepuk tangan yang paling meriah. Di sana aku bangsa dan tanah air satu, hiduplah tanah. Saudara-saudari dilantik sebagai Dewan Pengurus KPPM Jawa Timur periode 2025-2030, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Silakan ikut kata-kata saya sesuai dengan keyakinan saudara-saudari yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Yang beragama Kristen, di hadapan Tuhan saya berjanji. Di hadapan Tuhan saya berjanji. Satu, akan menjalankan amanah sebagai Dewan Pengurus KPPM Provinsi Jawa Timur. Sebagai Dewan Pengurus KPPM Provinsi Timur. Dengan jujur dan bertanggung jawab. Dengan jujur dan bertanggung jawab. Kedua, akan menjunjung tinggi etika. Akan menjunjung tinggi etika. Dan menjaga nama baik KPPM Jawa Timur. Dan menjaga nama baik KPPM Jawa Timur. Ketiga, Tiga, akan mematuhi anggaran dasar akan memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KPPM Jawa Timur. dan anggaran rumah tangga KPPM Jawa Timur. Keempat, Empat, akan mengutamakan kepentingan akan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. bersama di atas kepentingan pribadi. Kelima, Lima, siap bekerja sama demi kemajuan KPPM Jawa Timur. siap bekerja sama demi kemajuan KPPM Jawa Timur. Khusus yang beragama Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Ketua Dewan Pembina Paul L. Tahlil. Dengan ini saya resmi melantik saudara-saudari sebagai pengurus KPPM Provinsi Jawa Timur periode 2025-2030. Selamat bekerja dan selamat mengabdi. Dengan ini saya serahkan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua dan pengurus seluruhnya untuk melaksanakan tugas pengabdian sebaik-baiknya. Selamat. Baik, kami sambut tepuk tangan yang paling meriah. Bagaimana menurut Bapak sejauh ini yang Bapak lihat daripada perkembangan Kota Maluku? Pertama bahwa melihat fenomena tentang keormasan ini menjadi luar biasa. Maluku membuat acara pelantikan Komite Persaudaraan Maluku ini sebagai mitra pemerintah untuk menjaga persaudaraan persatuan yang ada di
Surabaya maupun di Jawa Timur maupun di Indonesia. Ini satu, selain sebagai bentuk silaturahim, juga memperkuat persaudaraan, tapi juga untuk memperkuat, meningkatkan, menumbuhkan kesejahteraan, pendidikan, juga perekonomian masyarakat yang ada di Jawa Timur. Dan ini juga bersama-sama dengan kami untuk membangun sinergi dari berbagai bidang untuk warga yang Maluku yang ada di Jawa Timur atau warga Maluku yang ada di Maluku yang butuh sinergi Ipolesbud antar pemerintah provinsi Maluku dengan provinsi Jawa Timur. Berarti kerjasama ini sudah terbina lama ya Pak kelihatannya ya? Sudah semua suku-suku bangsa yang ada di Jawa Timur ini memang jadi mitra kami, menjadi kerjasama dengan kami untuk membangun sebagai berbagai bidang, termasuk khususnya adalah keamanan dan persaudaraan yang ada di Jawa Timur. Kalau untuk Maluku sendiri apa ini Pak yang akan dikembangkan? Pertama adalah Maluku itu punya kekuatan, punya keberanian, juga punya SDM yang cukup bagus. Sebenarnya ini perlu ada kerjasama membangun perekonomian maupun membangun keamanan-keamanan yang ada di wilayah Jawa Timur. Gitu ya. Harapan ke depan Pak lewat KPPM ini apa nih? Harapan kami tetap kerjasama dengan kami Jawa Timur, pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, juga menjaga meningkatkan perekonomian yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Bapak. Baik Bung, selamat pagi, siang, dan sore buat saudara-saudara yang ada di Belanda di orang sana. Kita mau tanya sedikit terkait dengan acara ini. Bagaimana menurut Ali? Ya, tentunya ya kalau kita bicara romansa, orang Maluku jagonya ya. Artinya ketika kita bicara tentang sejarah orang Maluku di rantau, tentunya ini adalah sebuah hal positif ya. Harapan saya adalah setiap momentum seperti ini harus tidak boleh dianggap atau dirasakan hanya sebagai sebuah program atau kegiatan seremonial belaka, tetapi lebih dari itu harapan saya ini jadi konsolidasi batin, membangun sebuah persahabatan, kekeluargaan sesama orang Maluku, dan yang paling utama adalah karena kita ada di perantauan, tugas seluruh orang Maluku di perantauan itu adalah memberikan pesan kepada publik Jawa Timur, kepada dunia, bahwa kita punya peradaban yang indah, ya, peradaban yang maju, ya, kita punya nilai-nilai adat istiadat, ya. Nggak bisa kita memperkenalkan Maluku bahwa orang Maluku tukang berantem itu orang Maluku, enggak. Ada nilai yang selama ini tidak tersimpan, ya. Harapan saya organisasi ini yang baru dilantik ini mampu kemudian ada di garda terdepan memberikan pesan kesan kepada dunia bahwa selain keberanian yang dimiliki orang Maluku, selain integritas, ya, selain ada beberapa hal tentang orang Maluku, tetapi orang Maluku juga kaya akan nilai, ya, khususnya nilai persaudaraan, ya. Kita punya Pela Gandong yang di dunia itu, bahkan dunia harus belajar ke kita. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang memiliki peradaban persaudaraan sama seperti Maluku, ya. Artinya Islam dan Kristen bisa dianggap sebagai keluarga, dan keluarga ini ditahbiskan di hadapan langit untuk kemudian dipertanggungjawabkan buat anak cucu selama ribuan tahun lamanya. Saya pikir ini adalah sebuah momentum untuk kita memperkenalkan. Untuk ke depan ini pemerintah Maluku dalam hal ini Ali kan perwakilan daripada pemerintah Maluku secara langsung ini, ya, kalau kita bisa katakan apa yang nanti akan ada sumbangsi kontribusi? Saya setelah 1 tahun 2 bulan berkantor di DPD RI, saya fokus ke 2 hal, ya. Yang pertama, Undang-Undang Provinsi Kepulauan yang sudah hampir 19 tahun ini tidak diselesaikan. Alhamdulillah bulan Desember kemarin sudah ada surat dari Ketua Badan Legislasi Nasional dan Ketua DPR RI untuk dipastikan akan dibahas di tahun ini. Artinya 19 tahun pekerjaan tidak bisa diselesaikan. Alhamdulillah kebetulan saya Komite 1, kebetulan saya satu-satunya anggota DPD dari Maluku yang masuk dalam timja untuk mendorong percepatan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, dan itu sudah dilaksanakan. Itu saya pikir satu tugas sudah saya lakukan, tinggal saya kawal untuk kemudian rancangan undang-undang harus dipastikan menjadi undang-undang. Yang kedua, saya fokus dalam sambutan saya tadi, saya bicara tentang Papua, ya. Bagaimana masyarakat adat Papua itu mampu mengkonsolidasi diri mereka, mampu membentuk sebuah sistem pertahanan sosial, dan itu kemudian menjadi alat tawar di negara. Ini yang kita orang Maluku tidak hilang setelah bertahun-tahun, khususnya pasca otonomi daerah, ya. Ada pemekaran kabupaten, lalu muncullah yang namanya etnonasionalisme. Dulu perekat orang Maluku itu adalah orang Ambon. Dimanapun kita merantau, kita bilang kita orang Ambon. Tetapi pada hari ini, ya, orang Tanimbar dengan
aksentuasinya ya. Orang K sendiri dengan dinamika internalnya ya. Sehingga orang Maluku itu hari ini kehilangan nilai pemersatu ya. Saya harap kemudian orang-orang Maluku yang ada di Jawa Barat, di Jawa Timur khususnya, kemudian bisa membangkitkan kembali bahwa Ambon ini tentang Maluku ini tentang nilai ya. Jadi kita harus punya spirit, kita harus punya perekat, dan saya rasa ini harus dimulai dari sini. Itu yang dimulai dengan alih rasa, beta rasa. Sentuhannya orang Maluku gimana Bu lewat makan papeda tadi Bu? Keren banget, masakannya sangat lezat. Iya. Memang di sini kita sebagai saksi, saya warga Jawa Timur bertemu dengan teman-teman dari KPPM. Yes. Kita rasakan benar bagaimana semangat kita semua basudara ya. Semua basudara. Semua basudara atau katong basudara ya. Iya. Jadi istilahnya di sini bagaimana masyarakat Maluku dimanapun berada selalu ingin hadir untuk menciptakan persaudaraan. Gitu. Ketika mereka di Jawa Timur, maka mereka mengajak kita untuk berkali rasa, ayo sama-sama kita bersaudara, kita adalah bagian dari Indonesia. Bagaimana kita jaga keutuhan bangsa ini, yaitu dengan cara kita saling mengikrarkan diri kita sebagai sesama saudara, walaupun dari provinsi lain atau suku bangsa lain. Dari pendapat Ibu sendiri di Jawa Timur gimana sih orang Maluku? Orang Maluku yang saya tahu, pertama, waduh suaranya keren bener. Keren loh, Bu. Dan masakannya emang enak. Masakannya Dan yang enak. ketiga adalah yang tak kalah penting adalah mereka sangat ramah. Gitu ya. Mereka sangat menghormati kami warga Jawa Timur, dan ini menjadi sebuah potensi penting bahwasanya memang warga Jawa Timur harus bersaudara, berkeluarga dengan warga Maluku. Siap. Terkait dengan berkeluarga ini, sebagai penyedia tempat buat kita orang-orang Maluku, Bu, apa ini yang ingin dipesankan kepada seluruh warga negara Indonesia dan orang dunia? Siap. Saya walaupun memang tidak tertakdir lahir Maluku, tetapi saya dari dulu selalu mempercayai teman-teman, dan di tempat ini pun kita selalu memberikan free untuk warga Maluku. Jadi Siap. saya itu juga bagian dari Maluku karena kita bagian dari Indonesia. Siap. Jadi semua dari dulu, dari awal apapun aktivitas kita selalu support untuk Maluku. Sadap. Itu tadi kawan-kawan dari 3 orang-orang hebat kita untuk Surabaya dan juga Maluku yang keren dan hebat. Dari saya Petrus, Kim Pucang Sayu, dan juga Hari Kim Dukuster. Keren. Dadah.